Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan, dan adik-adik semua, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Eh, Pada edisi yang ke-60 ini akan kita sampaikan terkait dengan yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli, Bapak Ibu ya. Jadi 23 Juli itu oleh pemerintah Indonesia itu ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional ya. Karena disebut sebagai Hari Anak Nasional, maka peringatan di tanggal 23 itu adalah difokuskan kepada anak-anak kita di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kemarin UNESCO menyampaikan bahwa eh, periode anak itu adalah dari usia 0 sampai 18 tahun, Bapak Ibu ya. Meskipun kadang-kadang kita mengatakan bahwa yang usia 15, 16, 17, atau 17 itu biasanya kita sudah mengatakan remaja dan macam-macam. Tapi memang klasifikasi periode usia manusia di dunia itu kemarin ditetapkan oleh PBB, oleh eh, oleh WHO ya, oleh PBB katakanlah begitu, itu dibagi menjadi 4 Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama 0 sampai 18 itu usia anak, katakanlah begitu periode anak. Meskipun nanti jadi anak bayi, anak kecil, anak remaja gitu. Kemudian 18 sampai 65 itu pemuda. Nah, jadi 65 sekarang itu masih dianggap sebagai pemuda Bapak Ibu ya. Kemudian 65 sampai 90 tahun itu usia senja. Usia senja atau STW, setengah tua, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian 90 ke atas itu usia tua, katakanlah begitu ya. Itu adalah periodisasi usia manusia menurut PBB yang terbaru di tahun 2022 ini ya. Sekali lagi, periode anak itu dari 0 sampai 18 tahun, pemuda itu dari 18 atau katakanlah 18 plus 1, nah, sampai usia eh, 65, ya 65, bukan 60 Bapak Ibu ya, tapi 65. Kemudian senja itu 65 sampai 90 tahun. Kemudian di atas 90 tahun itu dimasukkan atau dikategorikan sebagai usia tua. Bapak Ibu yang kami hormati, nah terkait dengan tanggal 23 Juli tahun ini 2022 eh, itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Bagaimana tadi kita sampaikan bahwa usia anak adalah 0 sampai 18 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk anak ini memang periodisasinya atau periode anak itu biasanya dari usia 0 sampai 18 itu dari 0 kemudian sampai 6 tahun, katakanlah begitu, itu disebut sebagai usia dini ya, karena di bawah 6 tahun. Kemudian dari 6 tahun sampai 12 tahun itu disebut sebagai masa kanak-kanak ya, masa anak-anak atau ya bukan usia dini tapi masa anak-anak katakanlah begitu ya. Kemudian dari 12 tahun sampai 18 tahun itu disebut sebagai usia remaja. Nah, biasanya untuk Hari Anak Nasional biasanya yang ditonjolkan itu adalah anak-anak usia anak-anak yaitu antara 6 sampai 12 tahun. Karena memang jarang ketika peringatan Hari Anak Nasional itu melibatkan yang sudah usia 18, 17 itu jarang. Meskipun tetap ada juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sebagai umat Muslim katakanlah begitu, maka harapan utama dari orang tua terhadap
peringatan Hari Anak Nasional ini hanya satu, Bapak Ibu ya, yaitu agar putra-putri kita menjadi waladun sholihun yad'ulah. Karena memang, menurut, tradisi kita, meskipun, orang itu sangat kaya, putra-putri kita itu sangat kaya, tetapi kalau durhaka kepada orang tua, itu juga tidak menjadi idaman dari para orang tua kita. Saya kira, terkait dengan kisah-kisah itu sangat banyak ya. Misalnya, kisah tentang Malin Kundang, ya yang terkenal di, Minang ya, di bumi Minang itu terkait dengan, kisah Malin Kundang itu sangat-sangat terkenal. Jadi memang meskipun putra-putri kita itu berhasil secara ekonomi, tetapi kalau kemudian itu durhaka kepada orang tua, itu bukanlah menjadi idaman dari para orang tua. Nah, untuk itu maka, sebagai orang tua, harapan utama kepada anak-anak kita, itu adalah waladun sholihun yad'ulah. Nah, untuk menjadi waladun sholihun yad'ulah, seperti yang pada, eee, edisi sebelumnya, itu ada 4 kiat ya, mungkin bisa dilihat lagi, di edisi sebelumnya terkait dengan 4 kiat, mewujudkan, waladun sholihun yad'ulah. Nah, kembali kepada Hari Anak Nasional. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwa idaman setiap orang tua itu adalah waladun sholihun yad'ulah. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan atau potensi yang menonjol yang berbeda. Nah, berbeda-beda ya. Jadi kecerdasan atau potensi yang menonjol dari anak-anak itu berbeda-beda. Kalau kemarin, kita sudah sebutkan ada 9 potensi, dan potensi yang pertama yaitu potensi terkait dengan, potensi fitrah atau kecerdasan fitrah, itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Oleh karena itu, potensi fitrah ini menjadi tolok ukur apakah putra-putri kita itu menjadi waladun sholihun yad'ulah atau tidak. Nah, oleh karena itu, untuk, kecerdasan yang pertama ini, yaitu kecerdasan fitrah atau potensi fitrah, itu harus menjadi perhatian utama dari orang tua terhadap, anak-anak kita. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, maka setiap anak-anak kita meskipun kecerdasan, atau potensi 8 lainnya itu bisa berbeda-beda, mungkin yang satu bisa lemah, yang lainnya bisa kuat, akan tetapi untuk potensi yang pertama atau, kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan fitrah, itu adalah menjadi sangat-sangat penting ya. Eee, itu di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah di surat Al-A'raf ayat 172, itu dinyatakan, eee, Allah menyampaikan atau Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Jadi pada saat roh itu ditiupkan ke badan kita, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat semacam, eee, ya semacam perjanjian lah katakanlah begitu ya, dengan jiwa-jiwa kita, dengan mengatakan, "Alastu birabbikum?" Apakah saya ini bukan Tuhan kalian semua? Qalu bala. Jadi para jiwa itu ngomong, benar. Ya. Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan itu. Ya. Kami bersaksi untuk itu, katakanlah begitu ya. Jadi memang untuk potensi fitrah itu menjadi potensi atau kecerdasan yang harus eh, ditanamkan, harus berhasil kepada putra-putri kita, anak-anak kita tercinta, sehingga anak-anak kita menjadi waladun sholihun yad'ulah dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli tahun 2022 ini. Barangkali demikian, eh,
Mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.